Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan akuntansi keuangan Islam. Mudah-mudahan kalian masih semangat, tetap berjuang untuk menimba ilmu meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah berkahi dan kita sehat, bisa mempelajari ilmunya dengan mudah dan cepat paham. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi salam. Apa sih akuntansi salam? Berarti kita harus mendefinisikan dulu apa itu salam. Ya. Salam definisinya adalah jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi intinya dari salam itu adalah akad jual beli. Sama seperti halnya kemarin akuntansi murabahah. Salam juga jual beli. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau murabahah itu jual beli di mana ada keterbukaan harga dan margin. Kalau di salam itu jual beli barang pesanan. Pesan dulu, baru kirim nanti. Bayarnya di depan, ya, pada saat disepakati akad, gitu. Jadi salam merupakan akad jual beli, kemudian barangnya pesanan, jual beli pesanan berarti, kemudian dibayar di muka, barang dikirim berikutnya di kemudian hari. Itu konsep dari salam. Ya, salam artinya jual beli pesanan, bayarnya di awal, ya, karena pesanan berarti barangnya dikirim kemudian. Ya, itu inti dari salam. Oke. Selanjutnya mengenai karakteristik salam. Ya. Dalam salam ini sudah diatur dalam Fatwa MUI, ya, dan akan dijelaskan karakteristiknya berdasarkan Fatwa MUI itu, bahwasanya yang namanya lembaga keuangan syariah itu bertindak sebagai pembeli atau penjual, itu boleh. Ya. Jika lembaga keuangan Islam itu bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Jadi yang namanya salam paralel, contohnya begini. Saya memesan kepada saudara kaos seragam, ya, sebanyak 1000, ya. Kemudian saudara itu karena saudara sendiri tidak bisa memproduksinya, maka saudara pesan kepada pihak lain. Nah, karena
saudara mesan kepada pihak lain, berarti ada pihak ketiga. Nah, itu namanya salam paralel. Ya, pesanan di mana dia tidak bisa menyediakan barangnya. Penyedia barang dilakukan oleh pihak ketiga. Itu namanya salam paralel. Ya, paham di sini ya? Kemudian syaratnya jika terjadi salam paralel adalah akad antara lembaga keuangan syariah atau pembeli dan penjual terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah penjual dan pembeli akhir. Ya. Jadi harus terpisah antara akad saya kepada saudara yang memesan kaos 1000 piece itu, ya. Kemudian harus dipisah antara akad saudara dengan pemasok kaos, ya, harus dipisah. Akad itu terpisah dan akadnya tidak boleh saling bergantung. Maksudnya gimana? Tidak boleh saling bergantung. Jikalau seandainya saya membatalkan akad salam kepada saudara, maka saudara tidak ada hak untuk membatalkan juga kepada pemasok. Karena akad saya dengan saudara, saudara dengan pemasok itu tidak bergantung. Maka ketika saya membatalkan, saudara tidak boleh membatalkan akad dengan pemasok. Begitu ya. Harus ta'aluk, tidak saling bergantung. Kemudian selanjutnya, karakteristik salam selanjutnya adalah spesifikasi dan harga disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Dan ketentuan harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Harga, spesifikasi kaosnya seperti apa, harganya berapa, itu harus jelas. Diterangkan, disepakati bersama di awal akad. Ya. Nah, jika transaksinya melibatkan lembaga keuangan syariah, bukan saya dengan saudara, berarti bukan pribadi, bukan individu, melibatkan lembaga, maka lembaga keuangan syariah itu bisa meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan. Ya. Jadi ketika saya membayar sekian juta rupiah untuk memesan kaos kepada saudara, saya berhak selaku pembeli untuk meminta jaminan kepada saudara selaku penjual. Supaya apa? Meminimalisir risiko di saya. Karena saya sudah mengeluarkan sejumlah uang, sementara kaosnya akan dikirim di kemudian hari. Dibikin dulu kan, seperti itu. Paham di sini ya? Jadi karakteristik salam ini berlaku untuk lembaga keuangan syariah maupun non lembaga keuangan syariah, antara saya dengan saudara, antara individu yang akan bertransaksi salam sesuai syariah. Oke ya. Jadi saya berhak untuk meminta jaminan. Jaminannya apa? Dari sekian juta itu. Misalkan 1000 kaos totalnya adalah 10 juta. Maka uang 10 juta saya serahkan kepada saudara, nanti di kemudian hari kaosnya dikirimkan oleh saudara. Nah, ketika saya menyerahkan uang, maka saya meminta jaminan kepada saudara supaya meminimalisir risiko, mengurangi risiko yang akan terjadi pada diri saya bila mana saudara lalai, bila mana saudara ada moral hazard di situ, ya, memposisikan aman di saya dan aman di saudara, seperti itu, di pembeli dan penjual supaya aman dan nyaman. Gitu. Meminta jaminan. Jaminannya apa? Terserah kepada kesepakatan antara saya dan saudara selaku pembeli dan penjual, gitu ya. Kemudian selanjutnya mengenai barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum, jenis, spesifikasi,
kualitas dan kuantitasnya harus jelas. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab. Ya, tadi kan spesifikasinya sudah jelas, harganya sudah jelas. Kemudian ketika sesi pengiriman barang sudah dikirim, selesai jadi, kemudian dikirim, kemudian ada yang cacat atau tidak sesuai spek, ya, saya berhak untuk komplain kepada saudara selaku pembeli, dan saudara selaku penjual harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut, ya, gitu. Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Mengikuti kesepakatan, mau cetak ulang, produksi ulang, atau uang kembali, atau seperti apa. Terus berarti kesepakatan kemudian, ya. Kemudian alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Jadi ketika saya membayar kepada saudara yang 10 juta tadi, itu harus jelas, saya bayar pakai uang atau saya bayar pakai barang dengan nilai 10 juta. Boleh nggak, Bu, saya bayarnya, Ibu bayarnya pakai motornya dengan harga yang dihargai 10 juta? Boleh, asal sepakat, ya, di situ asal sepakat. Dan motornya harus dihitung berapa harga normalnya, berapa harga wajarnya. Kemudian pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Jadi pelunasan pembayaran yang 10 juta itu, ya, disepakati dan tidak boleh merupakan pembebasan utang. Misal apa? Misalkan saya dan saudara sebelumnya itu memiliki utang piutang, ya. Saudara berhutang kepada saya 20 juta misalkan. Maka saya bilang kepada saudara, udah bayarnya pakai utang saudara deh, piutang saya yang kemarin 20 juta, bayarnya pakai itu. Jadi Anda tinggal bayar 10 juta lagi nanti. Jadi saudara bayarnya 10 juta plus kaos gitu. Nanti itu tidak boleh kayak seperti itu, karena tidak boleh tergantung dari akad sebelumnya dengan akad sekarang yang salah, ya, gitu. Karena khawatirnya apa? Khawatirnya ketika saya bilang seperti itu, bayarnya pakai utang saudara deh, yang 20 juta itu. Jadi tinggal bayar 10 juta lagi. Jadi bayarnya 10 juta plus kaos. Khawatirnya pada saat itu kan saudara belum tentu sudah jatuh tempo pertama. Dan bisa jadi sudah jatuh tempo, tapi bisa jadi saudara belum punya uang, ya, untuk membayarkannya. Bisa jadi seperti itu. Nanti khawatirnya ada kezaliman di situ, ya. Saya terlalu memaksakan harus bayar dengan kaos plus uang, ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk memisahkan antara transaksi sebelumnya dengan transaksi yang sekarang, salam, gitu ya, supaya posisinya satu sama lain berdiri sendiri, kemudian tidak saling bergantung, kemudian tidak ada kezaliman antara transaksi satu dengan transaksi yang lain, kezaliman antara pembeli dan penjual atau yang berutang piutang, gitu ya.
Kemudian karakteristik selanjutnya adalah transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu kepada penjual, ya, sehingga memungkinkan penjual memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spek khusus atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Kemudian selanjutnya transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Jadi transaksi salam akan selesai ketika kapan? Ketika penjual mengirimkan barang sesuai spek kepada pembeli. Itu ya. Oke. Itu konsep mengenai salam. Jadi intinya salam merupakan transaksi jual beli pesanan di mana pembayarannya di muka. Ya, pembayarannya semuanya di muka, barang dikirim kemudian. Oke ya, itu intinya. Salam bisa dua, salam biasa, salam saja, dan bisa salam paralel. Artinya salam paralel ada pihak ketiga sebagai pemasok. Salam bisa terjadi antar individu dan bisa juga antar individu dengan lembaga keuangan Islam atau entitas syariah. Itu ya. Selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana mencatat transaksi syariah salam ini. Ya. Misal ya, transaksinya itu antara saya dengan saudara, ya. Saya selaku penjual dan saudara selaku pembeli, ya. Anda membayar 200.000 dalam transaksi salam. Barangnya apa? Misalkan beli padi, ya, atau beli beras, ya, beli beras kepada saya 200.000. Maka saudara bayar 200.000 kas, ya, 200.000 dan piutang, ya, berkurang 200.000, ya. Kemudian saya selaku penjual menerima uang, kan, kasnya bertambah 200.000, utangnya bertambah 200.000. Utang apa sih, Bu? Ya utang tadi, utang beras 200.000, ya, utang salam namanya, ya. Kemudian sebulan kemudian misalkan saya mengirimkan barang beras itu kepada saudara, maka utang saya kepada saudara berkurang, utang salamnya berkurang, dan penjualannya bertambah 200.000, ya. Ini. Kemudian gimana? Kemudian saudara bertambah kan berasnya, aset salam bertambah 200.000 dan piutang berkurang 200.000, ya. Coba pahami, ketika barang
sudah dikirim. Maka asetnya bertambah, piutangnya berkurang. Kalau di saya selaku penjual, penjualnya bertambah, ya, utangnya berkurang. Gitu. Ya. Misal begini, kasus berikutnya. Pahami dulu yang tadi ya. Kasus berikutnya, saya mengirimkan barang beras itu tidak sesuai akad. Harusnya berasnya tipe A, misalkan tipe Cianjur, beras Cianjur, saya kirimnya beras yang lebih baik daripada Cianjur. Nilainya 220. Ya. Maka dalam transaksi ini dicatat sebesar nilai akadnya, bukan sebesar nilai yang dikirimkan. Kalau saya mengirimkan berasnya yang lebih dari speknya, harusnya kirim A tapi jadi kirimnya A plus, maka kalau udah sepakat saudaranya menerima dan sayanya juga menerima, saya dan saudara sepakat, saling paham, saling ridho untuk mengirimkan beras A plus itu kepada saudara, maka akuntansinya, pencatatannya tetap 200.000 meskipun nilainya lebih dari 200.000. Ya. Gitu. Jadi pencatatannya sama dengan di atas. Ya. Utang salamnya berkurang, penjualannya bertambah. Bagi saudara gimana? Asetnya bertambah 200.000, piutangnya berkurang 200.000. Gitu, ya. Oke. Selanjutnya, barang yang dikirim itu tidak sesuai akad dan nilainya kurang dari speknya. Ya. Dan kita sepakat untuk menerima saja. Anda dan saudara sepakat terima sajalah, udah nggak apa-apa. Diberi beras yang A minus. Nilainya berapa? Nilai wajarnya 190. Maka saudara berarti rugi karena menerima barang tidak sesuai spek. Ya kan? Aset salamnya 190, ruginya 10.000, piutangnya berkurang 200.000. Kalau saya nggak ada kerugian, justru untung, ya. Nah, maka keuntungan itu tidak usah ditulis, tidak usah dicatat. Langsung saja utang salam berkurang, penjualan bertambah 200.000. Gitu. Pahami ya? Bagaimana ketika saya berasnya juga bukan produksi sendiri, tapi berasnya itu beli dari orang, dari pemasok. Maka keuntungannya harus dijabarkan. Sini ya. Utang salamnya 200.000 berkurang, keuntungannya 10.000 bertambah, penjualannya bertambah juga 190.000. Bagaimana dengan saudara? Saudara mah tetap rugi, ya. Mau paralel mau enggak, mau biasa, itu tetap rugi karena menerima beras di bawah spek 190.000. Jurnalnya gimana? Jurnalnya sama dengan yang tadi. Itu ya. Jadi intinya
ketika penjual itu mengirimkan barang melebihi spek nilainya, maka keuntungannya tidak ada pencatatannya, tidak dicatat. Tapi ketika pengiriman barangnya itu tidak sesuai spek dan di bawah standar spek nilainya, maka kerugian harus dicatat oleh saudara selaku pembeli. Keuntungan bagi saya tidak usah dicatat, kecuali sayanya Pak Salam paralel, harus dicatat. Gitu. Coba pahami dulu ya slide ini. Oke, selanjutnya berikutnya adalah jika pembeli tidak menerima. Tadi kan tidak sesuai spek tuh ya, pengirimannya tidak sesuai spek. Bagaimana kalau Anda itu tidak menerima? Maka kalau misalkan ada kesepakatan ketika saudara tidak menerima, perpanjang nih waktunya gitu, maka tidak ada pencatatan di situ. Pencatatannya nanti ketika barang yang baru dikirim gitu. Terus bagaimana kalau daripada menunggu lama mending dibatalin saja deh. Gimana? Kalau membatalkan transaksi salam itu berarti dirubah dulu utangnya. Yang tadi kan utang piutangnya salam, jadi dinolkan menjadi utang lain-lain gitu. Misal tadi utang salamnya kan 200.000, berarti ketika kita bersepakat untuk membatalkan, maka utang salamnya berkurang 200.000, utang lainnya nambah 200.000. Jadi diganti akunnya menjadi utang lain-lain. Saudara gimana? Saudara juga sama, piutang berkurang, piutang salamnya, piutang lain-lainnya bertambah. Ya. Setelah ada pencatatan pembalikan seperti itu, maka saya selaku penjual itu membayar uang 200.000. Ya, kan tadi 200.000 sudah dibayarkan oleh saudara selaku pembeli. Maka saya harus balikin uang 200.000 itu. Berarti kas berkurang 200.000, utang lain-lainnya juga berkurang 200.000. Saudara dapat uang 200.000 kas, pada piutang lain-lain berkurang 200.000. Gitu ya. Bagaimana kalau misalkan membatalkan tapi di awal sudah ada jaminan? Jadi ketika saudara membeli ya beras kepada saya 200.000 tadi, saudara minta jaminan kepada saya selaku penjual. Jaminannya misalkan motor. Maka ketika saya jaminkan itu motor, maka tidak usah dicatat off balance ya. Tapi ketika terjadi pembatalan, kemudian disepakati motor itu akan dijual saja ya untuk melunasi utang saya kepada saudara, maka sepakati ya bahwa motor tersebut harus dijual.
oleh saudara, ya. Motor saya harus dijual, kan, berdasarkan kesepakatan kita bersama. Misal motor tersebut dijual 220.000, maka uang 220.000 itu dipakai untuk membayarkan utang saya kepada saudara 200.000, ya. Maka aset saya berkurang 220, ya enggak? Motor saya berkurang kan 220. Utang saya berkurang 200. Piutang saya bertambah 20.000. Kenapa? Karena posisinya uangnya yang 220 itu ada di saudara yang menjual, gitu. Ya. Nanti saudara dapat uang 220.000, piutang berkurangnya 200, utang saudara kepada saya 20.000. Nanti 20.000 harus dibayarkan oleh saudara sisanya. Kan tadi motornya dijual 220. Utang saya kepada saudara 200, maka 20.000-nya selisih penjualan motor itu harus dikembalikan oleh saudara 20.000 kepada saya. Maka kas saya bertambah, piutang saya berkurang 20.000. Saudara juga kas berkurang, utang berkurang, gitu. Ya, pahami dulu ya. Oke, selanjutnya bagaimana ketika motor itu dijual, ya, harganya 190. Berarti tidak bisa mengcover utang saya dong. Karena utang saya kepada saudara 200. Maka saya asetnya berkurang 190, utang salam saya berkurang 200, tapi muncul juga utang lain-lain 10.000 karena belum terlunasi kan 200.000 itu. Menjadi utang biasa, utang lain-lain. Saudara gimana? Saudara piutang salamnya berkurang 200.000, kasnya bertambah 190, dan muncul piutang lain-lain bertambah 10.000. Bu, 10.000-nya gimana? 10.000-nya wajib saya bayar, bukan pakai motor, berarti pakai uang, ya. Gimana? Ya, tinggal transfer aja, tinggal kirim uang 10.000 kepada saudara. Kas berkurang 10.000, utang berkurang 10.000. Saudara dapat uang, berarti kas bertambah 10.000, piutang berkurang 10.000. Ya. Jadi intinya ketika penjualan jaminan masih di bawah nilai utang salam, maka kewajiban penjual lah yang harus menutupnya. Jadi harus tetap sisanya harus dibayarkan, ya, sebagai utang. Misal kasus yang lain, jika saya penjual lalai sehingga dikenakan denda 10.000. Misalkan saya lalai, kirim berasnya itu harusnya sebulan, dikirimnya 3 bulan yang akan datang, 3 bulan kemudian saudara tahu bahwasanya Bu Elis itu mampu dan punya beras, tapi Bu Elisnya saya tidak mengirimkannya. Maka saudara berhak untuk memberikan denda kepada saya, karena saya sudah berbuat lalai, dan lalainya itu bukan karena keterbatasan saya, tidak ada beras, ada berasnya tapi tidak saya kirim, gitu ya. Maka saya ditarik uang 10.000 oleh saudara, kas berkurang 10.000, rugi saya 10.000, gitu. Saudara gimana? Saudara bukan untung,
Tapi saudara menerima uang itu selaku dana kebajikan. Denda ya bertambah dan kas bertambah ke dana kebajikan. Ini perlakuannya gimana? Perlakukan dana kebajikan denda ini tidak saudara pakai loh. Jangan saudara pakai karena ini tidak halal ya. Saudara harus gunakan itu untuk dana kebajikan saja. Tidak digunakan untuk oleh saudara makan atau digunakan untuk menambah modal kerja, tidak boleh ya. Karena itu tidak halal denda ini. Boleh dipakai untuk kegiatan lain, aktivitas lain yang berkepentingan, yang untuk kepentingan umum, yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, ya, seperti itu, atau tidak ada kaitan dengan usaha, seperti itu, ya. Boleh digunakan untuk membangun fasilitas umum, misalkan jalan, selokan dan lainnya, itu boleh, gitu, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, jika transaksinya itu bukan pakai uang, tapi pakai aset non kas, ya. Misal saudara bayar kepada sayanya 200.000 itu pakainya pakai laptop misalkan. Kemudian laptopnya itu menurut pencatatan saudara nilainya 190. Ya, di catatan saudara 190. Tapi nilai wajarnya 200.000. Ya. Maka saudara serahkan laptop itu kepada saya, ya, berarti asetnya berkurang, laptopnya berkurang 190 sebesar nilai tercatat. Kemudian untungnya 10.000 bertambah, tapi utangnya bertambah 200.000. Tuh, ya. Saudara pesan kaos kepada saya. Pesan beras kepada saya 200.000, bayarnya pakai laptop, maka laptop itu berkurang 190 sebesar nilai tercatat di saudara. Kemudian piutangnya bertambah 200.000 dan untungnya 10.000 karena laptop itu sudah dihargai melebihi nilai tercatat, maka itu untung, itu namanya. Bagi saya tidak ada masalah, ya, karena sudah sepakat bahwa laptop itu dihargai untuk membeli beras seharga 200, maka asetnya bertambah, aset laptop 200.000, utang salamnya juga bertambah 200.000. Itu ya. Kemudian selanjutnya, jika nilai tercatatnya 200.000, laptopnya nilai tercatatnya 200.000, tapi nilai wajar dari laptop itu dan nilai di pasaran, ya, wajarnya itu laptop bukan 200.000, tapi nilai wajarnya 180, maka hargai transaksi tersebut sebesar nilai wajar. Berapa? 180. Berarti kalau udah sepakat laptop itu ditukar untuk membeli beras, maka beras itu dihargai 180.000 sebesar nilai wajar laptop. Aset saya bertambah 180, utang saya juga bertambah 180. Saudara mengirimkan laptop kepada saya, berarti aset non kas 200.000, ya, berkurang, utang salamnya bertambah 180, ruginya saudara 20.000. Kenapa rugi, Bu? Karena saudara punya laptop, nilai tercatatnya di buku jurnal saudara 200.000, tapi dihargainya 180.000 sebesar nilai wajar. Jadi kalau yang namanya pembelian dengan aset, ya, tidak pakai uang, itu dihargai sebesar nilai wajar atau nilai pasar dari aset tersebut, bukan dihargai oleh
dihargai sebesar nilai tercatat, tapi dihargai sebesar nilai wajar dari aset itu. Gitu. Jadi saudara rugi. Ya, 20.000. Gitu. Ya. Tolong pahami transaksi salam ini. Selanjutnya kalian bisa berlatih menyelesaikan kasus-kasus nanti yang akan diberikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini Allah berkahi. Mudah-mudahan juga kita semua bisa lebih paham, lebih mudah dalam mencermati semua ilmunya, lebih cepat paham, lebih cepat mengerti ilmu Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kelancaran dari pembelajaran ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilaf. Tetap semangat dan tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.